menjadi tidak berdaya. Beginilah kita kini, terpecah dan terperangkap dalam miliaran tahanan rumah, terkunci dalam kurungan perorangan. Tidak ada lagi kehidupan sehari-hari sebagaimana layaknya. Tidak juga jabat tangan dan peluk cium, tegur sapa dan tos, senda gurau, dan saling terbahak sambil berangkulan. Setiap orang telah jadi makhluk berbahaya atas yang lain. Sebagai monster terharap berkan, teman, sahabat, bahkan sesama sanak keluarga. Setiap orang seperti saling bermusuhan, saling mengintai, saling waspada atas datangnya serangan tiba-tiba yang mematikan. Siapapun tidak ingin tersungkur jadi korban. Tapi korban terus saja berjatuhan. Tidak peduli di sana, di sini, di belahan bumi manapun, di negeri siapapun. Tidak peduli laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, anak sekolah dan balita. Tidak peduli orang kaya, rakyat miskin, artis, politisi, pejabat, orang berpangkat, dan tenaga medis sekalipun. Semua terpapar dan terkapar. Ribuan mayat telah dibakar di sana setiap jam dan setiap hari. Ribuan mayat juga telah dikubur di sana setiap jam dan setiap hari. Ribuan mayat juga telah ditanam di sini setiap jam dan setiap hari. Akibat kecelakaan korban laboratorium segelintir ilmuwankah? Dampak uji coba senjata biologis guna diproduksi secara massalkah? Bagian dari bisnis vaksin para kapitalis duniakah? Atau hanya sekedar musibahkah? Sekadar peringatankah? Azabkah? Bah! Dalam dunia perangkap itulah kita kini. Dunia yang telah dikuasai makhluk bilion kali lebih kecil dibanding tubuh manusia, namun mampu membuat semua keangkuhan menjadi tidak berdaya. Pandemi dalam sejarah. Dalam sejarah pandemi dunia, wabah penyakit sejenis virus corona sudah pernah ada. Ia menyerang manusia, tidak memilih siapa-siapa. Yang jelas, asal manusia itu bersentuhan dengannya. Indonesia punya pengalaman kelam dengan berbagai penyakit. Salah satu yang mewabah terjadi pada masa Hindia Belanda yang dikenal dengan pandemi influenza pada tahun 1918. Penyakit ini disebut juga dengan flu Spanyol karena Spanyol lah yang pertama secara luas memberitakannya. Dewasa ini, sejak akhir tahun 2019, dunia kembali dilanda wabah pneumonia. Para ahli menyebut dengan virus corona, sejenis dengan virus-virus berdampak sebelumnya. Sebut saja virus Ebola, sindrom pernapasan akut atau SARS, flu babi, virus MERS, dan lain-lain sebagainya. Muncul dan bersebarnya virus corona
berhubungan erat dengan tempat dan perilaku manusia. 3 di antaranya adalah kerumunan massa, sikap panik, dan keterlambatan diagnosa. Abai terhadap 3 pusat penularan itu menjadi penyumbang pada hilangnya nyawa, sebagaimana telah dibuktikan oleh pentas sejarah manusia. Berpedoman kepada realitas yang terjadi, catatan sejarah dapat menjadi iktibar, peringatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk lebih arif dan bijaksana dalam upaya menyelamatkan anak bangsa. Gelombang kedua. Gelombang yang dicemaskan itu pun datang. Setelah semua kembali lalu lalang, pergi dan datang, bebas melanglang. Pada siapa ujung telunjuk ini harus ditudingkan. Jika pemerintah sudah sampai pada puncak ketakutan, negara ini akan bangkrut. Jika masyarakat sudah bertekad memilih, biarlah mati karena corona daripada mati kelaparan. Inilah gelombang kedua itu. Setiap hari angka positif meningkat drastis. Setiap hari angka kematian meningkat dramatis. Setiap hari tenaga medis ikut kritis dan berjatuhan menemui ajalnya. Perang ini tidak lagi hanya melawan virus. Perang ini lebih kepada melawan diri sendiri. Melawan ketidakdisiplinan, melawan diri sendiri. Melawan ketidakdisiplinan dan ketidakkonsistenan. Setiap orang tidak lagi disiplin melindungi diri sendiri dan diri orang lain. Setiap orang tidak lagi konsisten dengan tekad memutus mata rantai pandemi. Hanya karena sudah bosan, merasa terkurung di rumah. Hanya karena kerinduan yang tidak terbendung pada kehidupan yang nyaman sebelumnya. Siapa yang mampu membendung pasang ini akan seperti tsunami. Sampai kapan angka-angka yang terus meningkat dahsyat itu menjadi tidak berarti? New normal. New normal dapat menyesatkan bila diterjemahkan sebagai keadaan normal yang baru. Namun begitulah, ia telah diterima demikian. Lalu berhamburanlah semua melebihi hewan dilepas dari kandangnya. Bahkan seperti euforia merayakan kebebasan baru setelah sekian lama terkarantina. Bertebaran kembali entah kemana, entah untuk apa. Tidak saja di dalam kota atau antar kota. Bahkan bolak-balik dalam dan luar negeri. Tak ayal lagi mata rantai pandemi COVID-19 ini yang tadi hendak diputus tersambung kembali. Jangan heran bila angka positif naik kembali. Jangan kaget bila banyak tenaga medis mulai mengeluh kewalahan. Jangan terkejut bila banyak penguburan mayat di malam hari.
Sebelum menimpamu dan menimpaku, camkanlah. New normal hanyalah suatu sebutan untuk pelaksanaan kebiasaan baru dalam keadaan baru. Kebiasaan berinteraksi dalam posisi fisik yang berjarak. Kebiasaan berinteraksi dengan menggunakan masker. Kebiasaan selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum ataupun sesudah menyentuh apa atau siapapun. Kebiasaan tidak berinteraksi fisik langsung jika tidak benar-benar penting. Termasuk kebiasaan meningkatkan menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan. Itulah kebiasaan dalam keadaan yang baru. Keadaan pandemi COVID-19 ini, yang sangat ini, tengah mengancam kehidupan. Mari tetap konsisten memutus penyebaran pandemi COVID-19 ini. Siapa lagi yang harus melakukannya? Berjanjilah. Tenaga kesehatan. Sudah puluhan tenaga kesehatan meninggal akibat menangani COVID-19. Sudah ribuan jumlah angka kematian mereka di seluruh dunia. Namun para dokter dan perawat yang masih hidup tidak pernah kecut dan kehilangan nyali. Mereka bahkan pantang menyerah. Mereka terus membantu mencegah setiap orang dari terpapar melalui tes swab dan PCR. Mereka terus merawat setiap orang yang positif sampai sang pasien sembuh. Mereka terus menyelenggarakan pemakaman korban meninggal. Sampai liang lahat ditimbun tanah merah. Mereka terus melaksanakan tugas dan kewajiban moralnya setiap waktu. Tanpa peduli dengan sang anak, keluarga yang terpisahkan. Bahkan dapat tertularkan. Tanpa peduli dengan kondisi sosial yang tidak kooperatif. Bahkan dipandang sebagian konspirasi. Tanpa peduli dengan perlawanan masyarakat yang menolak ditangani. Bahkan menyakiti mereka secara fisik. Bahkan tanpa peduli dengan diri sendiri yang dapat terpapar. Menjadi korban. Lalu menambah angka kematian. Wahai pemerintah, wahai masyarakat, siapa akan bertanggung jawab di garis terdepan menghadapi pandemi dahsyat ini? Jika mereka semakin banyak berkurang di garis terdepan menghadapi pandemi dahsyat ini. Jika mereka semakin banyak berkurang dan menjadi tidak ada, hargailah mereka. Sebagaimana mereka menghargai nyawa setiap orang. Termasuk nyawa setiap pejabat. Ketika namamu lahir di negeri tirai bambu, kemunculan menjadi tontonan banyak orang. Orang-orang hanya menyaksikan dirimu yang mewabah di negeri itu. Mereka tak pernah berpikir kau akan sampai di negerinya. Orang-orang awam juga tak mengenal siapakah dirimu, seperti apa wujudmu. Apakah dirimu bala tentara yang dititipkan Tuhan untuk menghukum rakyat Tiongkok? Semenjak kemunculanmu pertama kali di kota Wuhan, itulah awal perkembanganmu. Hingga kau menyebar luas ke penjuru dunia, sampai pelosok pun kau datangi. Semua orang di dunia ini mati kepacu ajalnya, tanpa memperhatikan jabatan, kekayaan atau kemiskinan, baik atau buruk, kasihan atau tidak, semua sama, kebunuh mereka.
Semua orang menjadi resah dan gelisah karena kemunculanmu di negerinya. Dimanapun kini kau menjadi yang ketakutan bagi semua orang. Orang-orang di karantina demi memutuskan rantai kemenanganmu agar terwujud kembali negeri yang tenang. Orang menyebutmu Corona, sang virus kecil yang merenggut nyawa, hingga kau menguasai segalanya. Dunia menangis berkelimangan duka. Hah. Kau kira kau siapa? Yang mencuri masa perpisahan SMA, mentiadakan UNBK, dan membuat kami kuliah dan bekerja di rumah, serta melenyapkan harapan sang pencari nafkah. Karena kau harga tani murah, sang pelaut meratap gundah, karena tidak ada yang membeli hasil tangkapan mereka. Kini, pemerintah sudah menyalurkan dana, mengeluarkan tabungan negara, demi menghancurkan kau, Corona. Kau tahu, kami pasti bisa menghempaskan kau hingga tiada. Garda terdepan, perjuangan tim medis, penat, lelah, tak dihiraukan, agar manusia tetap tertawa. Rumah, keluarga, semua ditinggalkan, berlari ke sana kemari, merangkul pasien yang tim bertambah. Malam larut, mata mereka tetap terjaga. Subuh datang, tangan mereka masih bekerja. Hingga waktu siang mampir, mereka akan tetap beraktivitas seperti biasa, menahan lelah. Meski dalam hati mereka ingin pulang ke rumah tercinta. Niat baik itu diurungkan begitu saja. Pesannya cuma satu: semoga semua tetap bertahan di rumah saja. Corona, jeritan ketakutan, korban yang banyak tak karuan, luka mendalam bagi yang ditinggalkan, hanya sebagian kecil dari penderitaan. Bumi berduka, dunia berduka, Indonesia berduka karena wabah yang mengembara. Corona panggilannya, tak peduli siapa orangnya, dilahap semua, tak bertenggang rasa. Namun tak perlu risau, dia tidak akan menyerang bagi siapa saja yang sadar pada kesehatan. Duka akan terus ada, takut akan selalu menghantui, tapi kita mesti bangkit demi semua yang dianggap berarti dan demi Indonesia yang kita cintai. Setiap peristiwa memiliki solusi, karena Tuhan Maha Tahu apa yang terbaik. Untuk para elit bangsa, masa pandemi, para elit bangsa seharusnya mengayomi, bukan cari sensasi demi politik kontestasi. Masa pandemi, para elit bangsa mengasah pedang agar menang dalam berperang.
Kini masyarakat bak mentimun bungkuk masuk dalam kartu keluarga tak dagap ada oleh mereka para ahli bangsa. Bantuan yang seharusnya tepat sasaran melenceng dari bidikan. Masih banyak masyarakat menengah ke bawah yang perlu bantuan. Malah mereka racik nama penerima bantuan bak penyedap makanan. Terima kasih. Dengan masker, dengan alat pelindung badan, dengan tenaga semampunya, dengan usaha sekerasnya, dengan tenang, dengan damai, dengan cinta. Tim medis ada sebagai ahli dalam bidangnya yang mengorasikan pencegahan corona, yang menganjurkan jaga kesehatan, yang melindungi dari dalam dan luar dengan cinta. Rumah sakit, tempat cinta kukuh diabadikan, bahagia di balik kesedihan yang disembunyikan. Rumah sakit adalah ruang cinta antara tim medis dengan pasien corona. Cinta tulus tak berpagar. Dengan cinta, terima kasih kuutarakan untuk pahlawan corona, tim medis.